Salam dan bahagia. Saya Arlan Aditya Jaya, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Payaraman, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Berikut ini tugas koneksi antar materi modul 1.4. Pada modul 1.4a, calon guru penggerak belajar tentang budaya positif. Budaya positif sangatlah diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Sebagai seorang pendidik dan pemimpin pembelajaran, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolahnya. Agar dapat menciptakan budaya positif di sekolah, sebagai guru harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti dari budaya positif. Budaya positif berkaitan erat dengan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh warga sekolah. Tujuan dari budaya positif adalah untuk menanamkan motivasi intrinsik pada murid supaya mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid telah memiliki motivasi tersebut, maka murid telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Murid akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan mulia. Dalam proses pembelajaran, seorang guru bertugas sebagai pengontrol murid-muridnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Setidaknya terdapat 5 posisi kontrol guru kepada muridnya, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau atau monitor, dan guru sebagai manajer. Kelima posisi kontrol guru ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai seorang guru yang bijak, sebaiknya seorang guru memilih posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau atau monitor, dan sebagai manajer dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada muridnya. Selain itu, guru juga diharapkan dapat menerapkan segitiga restitusi dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Diharapkan setelah melakukan segitiga restitusi kepada murid yang melanggar disiplin, akan mengembalikan kepercayaan diri murid untuk kembali kepada disiplin positifnya. Pertanyaan refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti modul budaya positif? Nilai-nilai kebijakan universal adalah nilai-nilai positif yang disepakati oleh warga sekolah untuk dibudayakan pada lingkungan sekolahnya. Nilai kebajikan universal yang telah disepakati dapat dituangkan dalam keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dalam implementasi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dapat menerapkan teori motivasi dan hukuman, penghargaan, serta restitusi. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, dengan demikian akan tercipta dunia pendidikan yang berkualitas. Dunia pendidikan yang berkualitas yang berpihak kepada murid akan tercapai dengan implementasi 5 posisi kontrol guru kepada muridnya dengan menerapkan segitiga restitusi. Budaya positif akan membentuk karakter murid yang memiliki motivasi intrinsik dalam mencapai nilai atau tujuan yang mulia. Pertanyaan refleksi berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawabannya, kekuatan yang dapat mengontrol perilaku seseorang adalah kekuatan yang bersumber dari dirinya sendiri. Motivasi guru berupa 5 posisi kontrolnya pada murid hanya menjadi motivasi eksternal yang tidak menimbulkan kesadaran jangka panjang pada siswa untuk berbudaya positif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keyakinan yang murid percayai. Untuk mewujudkan komunikasi positif antara guru dan siswa, dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menstabilkan keyakinan murid. Pertanyaan refleksi selanjutnya. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Jawabannya, saya telah melakukan segitiga restitusi pada murid yang melanggar keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, berupa murid yang masih bermain game online
dengan ketika saya melaksanakan pembelajaran. Dengan kebutuhan dasar murid tentang kesenangan untuk mengisi waktu istirahat berupa bermain game online dan mencapai kemenangan dalam game online, murid butuh waktu untuk menyelesaikannya, sehingga ketika proses pembelajaran pun murid masih melakukan permainan online. Dengan penerapan tahapan segitiga restitusi, murid menyadari kesalahannya dan meyakini perbuatannya adalah salah dan berjanji tidak mengulanginya lagi dengan mengisi jam istirahat dengan kegiatan yang efisien dalam penggunaan waktu. Pertanyaan refleksi selanjutnya. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentunya perasaan saya sangat senang sekali karena segitiga restitusi ini berjalan dengan baik tanpa menguras energi dan tenaga saya. Murid mendapatkan pencerahan dengan situasi yang kondusif. Pertanyaan refleksi yang selanjutnya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah mengelola emosi dan perasaan saya yang tenang dan tidak emosional. Hal yang perlu diperbaiki adalah menanyakan konsekuensi jika melanggar nilai yang telah disepakati. Pertanyaan refleksi yang selanjutnya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ada 2 posisi kontrol guru yang saya pakai, yaitu guru sebagai penghukum dan guru sebagai teman. Perasaan saya ketika menjadi penghukum menjadi was-was dan takut terjadi konflik antara saya dan murid. Ketika menjadi guru teman, merasa kecewa karena saya dianggap teman sebaya oleh murid tanpa memperdulikan norma antara murid dan guru. Sekarang, setelah saya belajar modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai manajer, yaitu mengontrol murid dengan membuat keyakinan kelas untuk dipatuhi bersama. Pertanyaan refleksi selanjutnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum belajar modul ini, saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya pada tahapan tertentu saja, yaitu pada tahapan berupa menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan tanpa melakukan validasi kebutuhan. Saya meyakinkan murid bahwa setiap murid pasti pernah melakukan kesalahan dan setiap kesalahan harus diperbaiki, dan cara untuk memperbaikinya yaitu dengan meyakini perbuatan itu salah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Pertanyaan refleksi yang selanjutnya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Menurut saya, konsep yang perlu saya pelajari selain pada modul ini adalah konsep tentang penanganan kasus yang berkaitan dengan siswa berkebutuhan khusus dan konsep-konsep menciptakan lingkungan belajar yang anti perundungan atau bullying. Rancangan tindakan aksi nyata. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata yang akan saya laksanakan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga mendapatkan hikmah dari video ini. Salam dan bahagia.